bumbunya itu termasuk kategori ekstrim. Ini termasuk ada gramason, betul. lalu ada remason, gliga juga termasuk dicampurkan ke situ. Lalu ada satu bahan yang cukup menarik ini Bolo, yaitu adalah ibaratnya adalah potas rahasia. Jadi lalu juga untuk penutupnya, alat penutupnya itu tidak karet atau stapel, bukan. Yaitu adalah wesi ram-raman. Betul. Jadi untuk itu lebih terjamin kuatnya apa loh. Ketika kita membeli tahu crispy ini, mungkin penjualnya akan bertanya ya, mau beli yang rasa apa? Ada balado, ada potas, ada gramason, ada obat pari, macam-macam itu. Jadi seperti apa itu ritualnya? Ritual yang pertama kali dilakukan Mas, yaitu adalah menyembelih sebuah kerbau yang dan proses penggorengannya pun itu berbeda ya, berbeda dengan yang lain. Itu penggorengannya itu menggunakan debu ya, betul, atau lumpur atau endut seperti itu. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Boda Official, channel tentang hiburan, traveling, vlog keluarga, review wisata, dan review beberapa hal lah yang perlu direview. Di video kali ini berbeda ya Bolo, karena kita akan mereview, namun bukan review tempat wisata Bolo, yaitu ada review sebuah makanan. Lalu makanan apa ini yang akan kita review Bolo? Jangan kemana-mana Bolo, tetap lihat atau tetap putar terus videonya Boda Official, karena di video ini video berbeda ya Bolo. Di mau ngapain kita mangan-mangan Bolo. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa review kali ini bukan review wisata, melainkan review makanan. Namun mungkin Bolo-Bolo akan bertanya-tanya, makanan apa ya kiranya yang enak untuk di-review? Tentunya makanan khas Tuban Bolo. Tanpa berlama-lama lah Bolo, kita akan mereview makanan ini Bolo. Nah, makanan ini bukan mukbang Bolo, ingat, ini bukan mukbang, ini review. Beda ya Bolo, mukbang dan review beda. Bisa dilihat Bolo. Nah, ini saya belum pernah mencobanya karena jujur saya hanya sekedar ingin mereview Bolo, tapi saya bukan ahlinya review. Dan tidak lama-lama saja kita akan memanggil salah satu pakar review yang sudah mungkin tidak asing di para penggemar Boda Official. Kita sambut saja, inilah review sejati atau pakar dari review segala pakar, Mat Suleng. Oke lah Bolo, kali ini di samping saya sudah ada Mat Suleng, yaitu pakar dari segala review. Jadi beliau kali ini saya undang khusus untuk mereview salah satu makanan khas, yaitu tahu crispy atau dengan tahu goreng nanangan. Nah, langsung saja kita tanya oleh pendapat Mat Suleng, review sejati tentang makanan ini. Bisa dicoba dulu Pak. Oh, iya. Saya coba dulu ya. Iya, silahkan. Nah, apa ini? Ini sekiranya rasanya dulu. Kita akan mencoba untuk bertanya rasanya seperti apa ini Pak. Rasanya itu mirip-mirip dengan tahu seperti itu Mas. Jadi dia tuh ada komponen-komponen tahu, antara kedelai, tahu, tempe, sama rujak seperti itu Mas. Rasanya itu pedas, asin, gurih, terus dicampur lagi sama rasanya itu yang kenyal-kenyal seperti itu. Seperti jajeh atau jelly seperti itu Mas. Rasanya itu Masya Allah Mas, saya itu baru kali ini loh Mas memakan tahu yang rasanya sangat-sangat berbeda itu Mas. Dan kita sudah mendengar review rasa, namun bagaimana dengan review tampilan Bolo? Seperti tampilan ini, monggo untuk Mat Suleng untuk mereview tampilan dari tahu crispy gajah ini Bolo. Boleh saya pegang Bolo? Monggo. Jadi ini Bolo, untuk tampilannya itu kurang menarik. Karena apa? Sayang sekali. Karena di sini hanya tertera selembar daun saja. Seharusnya kalau di sini misalkan ada sebuah nampan, terus dia itu dikasih alas seperti godong-godong jati, godong-godong Blara atau godong Bogor, dia itu
lebih lebih enak dipandang. Jadi orang itu bikin nafsunya naik seperti itu. Jadi orang itu walaupun toh katakanlah makanannya itu kurang enak katakanlah, tapi dia dengan melihat secara langsung visualnya, orang akan menjadi lebih menarik, lebih meningkatkan rasa apa namanya kaliren dan apa namanya itu mas, nafsu makan seperti itu mas. Kalau untuk tampilan makanannya, oke lah, saya akui emang untuk tampilan makanannya seperti ini. Ini warna-warna merah ya. Ini antara perpaduan warna merah dan kuning. Oh iya, betul. Ini emang warna merah yang dibuat dari injet yang sudah di apa namanya sudah di bonding selama beberapa tahun seperti itu, Mas. Seperti Sudah itu diinapkan lah. Diendapkan selama beberapa tahun. Terus tampilan yang warna kuning ini mas, ini sangat-sangat alami loh mas. Ini bukan zat-zat kimia, bukan. Terbuat dari apa lalu? Ini terbuat dari kedelai-kedelai yang sudah apa namanya kadaluarsa dan sudah membusuk seperti itu mas. Jadi dia itu rasanya itu memberikan rasa yang sangat-sangat berbeda mas. Jadi rasanya itu masya Allah mas. Sensasinya luar biasa ini ya. Iya, seperti yang saya makan tadi mas. Saya begitu gigitan pertama itu mas, saya itu merasakan sensasi itu seperti melayang-layang ke langit mas itu mas. Oh, ini seperti sejenis aura-aura yang terpikat dengan rasa ini ya. Iya, seperti itu halnya, seperti itu mas, kecubung seperti itu mas. Jadi dia itu begitu gigit gini mas. Loh, ini mas langsung bisa melayang-layang ke langit gitu mas. Saya itu sampai nggak bisa berkata-kata seperti itu loh mas. Seolah-olah ngedon gitu ya. Iya, blank seperti itu mas. Oh iya. Saya itu baru kali ini loh mas makan tahu yang sangat-sangat enak sekali mas. Baru kali ini mas. Lalu ini kan ada warna merah, warna kuning. Menurut apa yang kurang ini? Sebenarnya kalau warna emang bener kurang mas. Ini kan cuma terbuat dari dua warna yaitu. Lalu sebaiknya ini dikasih warna apa biar lebih menarik ini? Seharusnya mas, kalau orang pintar dalam bermarketing, dia harus membuat beberapa warna mas. Karena apa? Karena pembeli mas, dia akan memilih dengan seleranya mas. Benar sekali. Bisa warna biru, hijau, kuning, ungu, atau warna-warna yang cerah seperti itu mas. Karena apa? Karena orang itu begitu melihat pertama kali yang dia lihat adalah warna, tertarik warna mas. Visualnya ya? Visualnya betul. Karena apa? Karena dia akan menaikkan sebuah ada marketingnya. Iya, marketing pun berpengaruh nanti dia akan menarik sebuah elemen-elemen yang ada di dirinya itu untuk keluar untuk segera membeli makanan seperti ini mas. Nah kebetulan yang saya review ini kan tahu goreng atau tahu crispy, yang mana tahu crispy ini sangat bermanfaat untuk kita. Dan untuk yang lain mas, misalkan tahu pentol, tahu bulat, dan tahu-tahu yang lain itu berbeda mas sama yang ini mas. Perbedaannya terdapat pada warna, terus komponen, tekstur, elemen, dan apa namanya itu aroma pun juga termasuk mas. Ini apa sama tampilan seperti itu mas. Untuk dari teksturnya, coba bisa dilihat teksturnya ini seperti kenyal seperti gajah ini. Iya. Lalu terdapat beberapa ruas-ruas yang padat ini. Nah, ini apa ini sebenarnya? Apakah ini termasuk grogalan atau sejenis apa ini, bisa dijelaskan ini, monggo. Jadi ini gini mas, ini emang teksturnya dibuat seperti ini mas. Karena apa? Karena bumbu itu terbagi menjadi beberapa karakter juga, tergantung peminatnya. Misalkan pembeli minat dengan rasa yang lain, tekstur ini sudah mempunyai lubang atau pori-pori, yang mana pori-pori atau lubang ini bisa dimasuki sebuah bumbu yang mana akan meresap ke dalam pori-pori yang akan dikonsumsi oleh pembeli dengan sesuai kriteria atau permintaannya seperti itu mas. Kenapa kok sekali kita gigit itu kita langsung berasa melayang-layang ke langit? Itu karena apa mas? Karena ini sudah diendapkan sudah beberapa tahun yang lalu mas. Benar. Jadi kedelai atau tahu ini sudah dicampur enjet, terus dicampuri setempat lagi, terus dibalur dengan oli lagi, sehingga dia meresap dengan sempurna.
Akhirnya dengan beberapa tahun, kalau di sini itu selama 70 tahun, Mas. 70 tahun baru dibongkar lagi, terus habis itu diolah dan dimasak dan diperjualbelikan seperti itu, Mas. Pembuatan dari tahu crispy ini ternyata cukup rumit ya ternyata. Iya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar itu, Mas. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama itu, Mas. Mungkin bolo-bolo di luar sana berpikir bahwa tahu crispy itu tahu yang kotak kecil lalu digoreng seperti itu, enggak ya? Proses beda. Pembuatannya untuk tahu crispy kali ini berbeda, Bolo. Sangat berbeda. Jadi menurut informasi yang kita terima bahwa tahu crispy ini adalah sebelum diolah itu ada beberapa step by stepnya. Seperti yang pertama harus diendapkan dari beberapa tahun dengan percampuran antara oli, tempet, remason, dan gramason. Lalu setelah itu mencoba untuk disaring kembali, yaitu dengan cara dipeme. Ya benar ya, dipeme agar serat-serat yang masuk, udara-udara dari luar semua itu masuk ke dalam pori-pori tahu crispy ini. Lah setelah itu barulah proses penggorengan, dan proses penggorengannya pun itu berbeda ya, berbeda dengan yang lain. Itu penggorengannya itu menggunakan debu ya, betul, atau lumpur atau endut seperti itu. Jadi atau bisa disebut ini penggorengan dengan teknik tayamum. Oh iya. Jadi bisa dikatakan ini ada penggorengan dengan teknik tayamum atau tanpa air sekalipun, atau dari beberapa orang zaman dahulu menyebutnya itu gorengan nanangan. Iya, betul sekali itu, Mas. Itulah, ya. Terus Mas, untuk pemanasannya, berjemurnya dia itu kalau tidak salah itu menggunakan pemanasan global ya? Iya. Dia iya. tidak boleh secara langsung terkena sinar matahari secara langsung, tidak boleh, Mas. Jadi kita itu mepenya itu tidak di atas genteng atau di atas cor atau di atas pohon slobin atau pohon-pohon pring, itu tidak boleh, Mas. Jadi kita itu, Mas, harus benar-benar alami dan bersih. Yang mana penjemuran tahu ini akan dilakukan di jalan-jalan raya seperti ini, Mas. Jalan-jalan raya, dan ketika ketika ada mobil lewat atau sepeda motor lewat, Mas, dia akan terlindas, Mas. Secara otomatis dia terlindas, sehingga dia akan membentuk sebuah pori-pori seperti ini, Mas. Dia langsung otomatis membuka lah pori-porinya itu, Mas. Pantasan untuk beberapa sahabat Bokdah di luaran sana mungkin berpikir kenapa tahu ini benar-benar tidak kotak, Bolo. Nah, mungkin Bolo-Bolo juga penasaran mengapa. Nah, inilah jawabannya bahwa ini adalah dari proses pelindasan dari jalan raya. Akibat dipeme langsung dilindas oleh truk tronton ya. Ya seperti itu Mas, gabah itu ya. Kalau gabah itu kan dia kan dipeme atau dipanaskan di jalan itu, seperti itu, Mas. Ketika ada sepeda motor lewat atau truk lewat, langsung kena lindas seperti itu, Mas. Sasak saja. Nah, jadi itu benar-benar alami, Mas, tanpa menggunakan mesin, Mas. Dia itu benar-benar alami seperti itu. Apakah proses dari pemanasan global dengan cara disepior ke jalan raya itu dapat mengganggu lalu lintas? Jadi setiap rumah itu, Mas, dia itu sudah menyediakan sebuah portal, Mas, yang mana portal itu tadi akan dipasang di jalan ketika orang tersebut akan memanaskan atau menjemur sebuah tahu ini, Mas. Bahan dari tahu crispy. Bahan tahu crispy ini, Mas. Jadi seperti otomatis, itu. Kendaraan kan nanti malah tidak bisa melindas. Ini bagaimana ini? Konsepnya seperti apa ini? Beda, Mas, beda. Untuk kendaraan yang tidak bisa melintas hanyalah sepeda ontel, Mas. Tetapi, Mas, kalau tronton, truk-truk besar atau trailer, itu kan dia langsung disasak itu, Mas. Itu konsepnya biaya itu. Lah itu, Mas, kalau di desa itu sangat berbeda dengan di kota, Mas. Makanya kalau orang di desa itu cara kasaran itu punya unggah-ungguh seperti itu, Mas. Jadi Amet gitu. Dia itu mempunyai Amet, dia itu sudah bilang Amet le, seperti itu. Walaupun dia itu nyasak atau melindas tahu ini, Mas. Kaki atau melindas kepala enggak apa-apa, yang penting kan sudah Amet. Ya sudah bilang Amet le. Lah seperti itu, unggah-ungguh seperti itu diberlakukan di pedesaan, Mas, seperti itu. Sebentar, tunggu, konsepnya piye iki? Jadi portal khusus sepeda, tapi tronton bisa lewat. Portalnya bentuknya seperti apa ini? Coba dijelaskan. Portal itu, Mas, minta tolong, Mas, ini di bawah, Mas. Portal itu bentuknya itu lancip, Mas. Lancip seperti ini sepeda motor bisa lewat, tapi
sepeda motor tidak bisa, tapi tronton bisa ini. Iya. Ya, seperti Jadi gimana ini? lancip Mas, lancip terbuat dari plat baja Mas. Plat baja yang sangat tajam itu Mas. Jadi ketika sepeda ontel lewat, ketika nancap ke bajanya itu Mas, langsung ngobos Mas. Otomatis dia tidak bisa melindas tahu tersebut Mas. Makanya kita itu membutuhkan sebuah tronton atau trailer atau bulldozer seperti itu Mas yang bisa melindas Berarti itu tetapi sejenis- tidak apa-apa. Berarti Tetap bisa yang lewat. melintas itu sejenis truk-truk babon gitu ya? Iya, yang besar-besar seperti itu Mas. Lalu konon yang saya dengar ini bukan hanya sekedar bahan-bahan baku biasa, namun tahu crispy ini juga mempunyai sebuah ritual-ritual khusus untuk pembuatannya. Oh iya betul. Benar atau tidak? Oh iya betul Mas. Iya, Jadi iya. gini Mas, untuk pembuatan tahu crispy ini sebenarnya itu rahasia perusahaan Mas ya. Tidak semuanya harus saya jabarkan di sosial media Mas. Jadi sebenarnya sing dodol iki sapa? Untuk pas pada tanggal 15 bulan purnama itu Mas, kita akan melakukan sebuah ritual yaitu dengan membakar dupa, menyan, memberikan sesajen, kopi dan lain-lain Mas, termasuk bunga. Itu kita akan memulai dari ritual itu Mas. Kita akan ritual di dalam ruangan khusus Mas, Oh, seperti dengan mematikan lampu. sejenis silo gitu. Ya? Silo dengan menyalakan hanya sebuah satu lilin saja Mas. Yang mana? Kalau tidak salah ini disebut ritual olo cocot kencono. Betul itu Mas. Betul itu Mas. Itu pun kalau di luar kota itu belum ada Mas. Yang ada itu hanya di daerah sini saja Mas. Jadi seperti apa itu ritualnya? Ritual yang pertama kali dilakukan Mas, yaitu adalah menyembelih sebuah kerbau yang mana. Jadi ritual tersebut dilakukan oleh beberapa tetua desa, perkumpulan dari tetua desa-desa tetangga ya Bolo. Iya betul Mas. Lalu dinyalakan di lilin tengah, di tengah-tengahnya itu ada lilin nyala satu. Lalu di ritualnya adalah dengan cara menghohkan. Jadi itu disebut dengan olot cocot kencor. Jadi semua tetua desa bahkan menghoh. Atau menyebul itu Mas bahasanya Ya. Mas ya. Ganda, jadi mengabapi lah. Jadi menghoh di lilin tersebut. Akhirnya lilin itu nantinya akan bergoyang apinya. Iya betul. Lah betul, dari betul, betul. situlah nanti asapnya, yang pergoyangan asapnya itu merasuki dari Pori-pori. bibit pori-pori tahu crispy tersebut. Betul seperti betul. itu. Jadi tahu crispy itu Mas terbuat dari beberapa elemen yang seperti saya sampaikan tadi Mas. Terlindas oleh truk atau mobil atau sepeda motor yang ada di jalanan, terus diabapi juga, terus dipendem, dihoh seperti itu, gitu. Terus dipendem injet selama 70 tahun, terus dicampuri dengan oli lagi, terus tempet dan macam-macam gramason dan spirit itu Mas namanya, seterusnya lah seperti itu Mas. Dan lalu proses penggorengan teknik tayamum tadi. Iya betul. Tanpa menggunakan minyak boleh. Jadi ini Betul. adalah rendah kolesterol. Jadi penggorengannya itu penggorengan nanangan dengan campuran Debu atau lumpur atau pasir, endut seperti itu. lumpur, seperti itulah Bolo. Lalu setelah itu adalah proses pencampuran bumbu. Betul. Ini bumbunya dari bumbunya itu termasuk kategori ekstrim. Ini termasuk ada gramason, betul. lalu ada remason, gliga juga termasuk dicampurkan ke situ. Lalu ada satu bahan yang cukup menarik ini Bolo. Yaitu adalah ibaratnya adalah Potas. rahasia. Lalu dicampuri apa itu? Potas Mas. Potas ya, dimasukkan ke situ semua, diaduk langsung disebarkan. Itulah seperti itu. Makanya ada ketika kita membeli tahu crispy ini, mungkin penjualnya akan bertanya ya, mau belinya rasa apa? Ada balado, ada Potas, ada gramason, ada obat pari, macam-macam itu. Ya seperti itu. Tergantung peminatnya Bolo. Seperti itu. Dan untuk pengemasannya pun berbeda ini Bolo. Jadi tidak semerta-merta dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibungkus tidak Bolo. Tapi untuk untuk kemasannya itu terbuat dari sak bagor. Seperti itu. sak bagor
dimasukkan sebuah apa namanya sudah ditenun seperti itu ya. Atau melalui cetakan seperti itu Mas. Cetakan terus itu kan seperti cetakannya itu kan seperti lumpang kopi itu Mas. Oh, bulat tapi dia itu ada lubangnya. Nah, nanti ketika beratnya itu kurang, kita akan menambahkan apa namanya tahu crispy-nya itu, lalu kita dijojoh seperti itu Mas. Dijojoh. Nah, dideplok seperti itu, dijojoh biar ketel, biar apa nama ketep seperti itu Mas. Nanti misalkan kok kurang ketep seperti itu Mas, nanti bisa di apa diinjak-injak, dijejek-jejek seperti itu Mas. Jadi lalu juga untuk penutupnya, alat penutupnya itu tidak karet atau staples bukan, ya, itu adalah wesi ram-raman. Betul. Jadi untuk itu lebih terjamin kuatnya Bolo. Lalu itu wesi ram-raman itu dicor Bolo. Iya, jadi betul. itu terjamin kualitasnya. Iya, kita kirim keluar kota pun tidak bakalan basi atau mambu seperti itu, tidak bakalan. Karena terjamin dari apa namanya itu kantongnya atau bungkusnya itu terbuat dari beton. Ya, beton cor seperti itu. Beton cor. Makanya ini benar-benar di luar dugaan ya Bolo, bahwa tahu crispy ini bukan tahu crispy main-main. Tahu crispy ini benar-benar dibuat dengan sepenuh hati dan juga dengan sepenuh alat dan melalui beberapa ritual juga seperti itu, Pak. Oke lah Bolo, kita cukupkan untuk sampai di sini saja. Dan akan ketemu lagi di lain hari bersama saya, Lek Sapran, Mat Suleng, Bondet, dan lain-lain. Pak Ci juga. Hanya di channel Bokda Official. Mau ngapain kita? Mangan-mangan, Lur. Mangan-mangan. Mangan-mangan Bolo.